perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir tap guys, gimana nih penampilan aku nih? Udah mirip kayak koala belum? Oke, hari ini aku bakal ngejelasin fakta-fakta unik dan sedikit sejarah mengenai boneka. Sebenarnya gak ada sejarah terperinci dan tertulis mengenai boneka ini, tapi pada abad ke-21 sebelum Masehi, sering banget ditemuin boneka-boneka di makam anak-anak Mesir kuno. Nah, katanya sih boneka itu tujuannya untuk menghibur, menemani orang yang telah meninggal di kuburan tersebut. Tapi bentuk bonekanya juga nggak langsung kayak gini, langsung berwarna kayak gini, punya kuping, punya tangan. Tapi bentuknya itu masih dari tanah liat, terus dari batu, sama dari dari kayu-kayu, dari tumbuhan gitu, dari dahan-dahan mungkin, ya gak tahu lah. Terus kalau misalnya zaman dahulu itu boneka-boneka itu nggak jadiin main anak-anak kayak sekarang, tapi dipakai buat perlengkapan ritual atau persembahan. Misalnya ada di Yunani dan Romawi itu ada tradisi, jadi kalau misalnya anak kecil perempuan itu wajib banget punya boneka. Jadi kalau misalnya dia udah menikah, dia bakalan mempersembahkan bonekanya ke dewi. Terus ada di Ghana, itu di sekitaran Afrika, ada boneka Aquaba. Jadi boneka ini melambangkan kesejahteraan dan kesuburan. Kalau misalnya mereka mau hujan, jadi mereka tinggal mempersembahkan boneka Aquaba ini ke dewa gitu, ke dewa mereka. Nah, awalnya boneka modern dibuat secara massal di pabrik dimulai di Jerman pada abad ke-15 Masehi. Boneka itu terbuat dari perselain dan plastik. Saat itu boneka itu mulai berkembang sampai beberapa daerah itu punya boneka identik mereka masing-masing. Misalnya ada boneka Matryoshka dari Rusia, boneka Kobayashi dari Jepang, ada boneka tentara Inggris, dan ada boneka tanpa wajah khas orang Amis, dan sebagainya. Nah, sejak abad 20 boneka bukan cuma mainan anak-anak, tapi juga buat koleksi. Sekarang aku bakal ngejelasin 3 boneka populer yang pasti nggak asing terdengar di telinga kalian. Pertama ada Barbie. Barbie itu dibikin sama Ruth Handler. Jadi waktu itu ceritanya si Ruth Handler ini lagi berlibur di Swiss sama keluarganya. Nah, anaknya itu ngelihat boneka Lily itu yang menarik. Jadi waktu itu ada boneka yang lagi booming, nama itu boneka Lily. Nah, sampai si Ruth Handler ini ngebeliin 3 boneka sekaligus buat anaknya ini. Nah, boneka Lily tersebut yang menginspirasi si Ruth Handler buat bikin boneka yang namanya Barbie. Ternyata nama Barbie itu diambil dari nama anaknya. Nama asli anaknya itu yang 15 tahun itu Barbara Michelle Roberts. Sebelumnya, kayaknya kalian harus tahu sejarah boneka Lily. So, kalau misalnya gak ada boneka Lily, kayaknya gak ada Barbie deh. Jadi boneka Lily itu, pertama kali ada itu, dia tuh diangkat dari tokoh kartun dan film. Nah, ceritanya, waktu itu ada seniman yang bernama Biotin. Pada tahun 952 di tanggal 24 Juni. Jadi waktu itu dia itu disuruh buat ngisi filler atau pengisi kekosongan di halaman surat kabar. Itu disuruh bikin gambar terserah dia gitu. Terus dia tuh bikin gambar bayi, tapi si bos yang punya filler ini tuh gak mau bayi. Terus dimodifikasi nih sama si Biotin, ditambahin kuncir sama badan gadis remaja, dan jadilah Lily. Di ceritanya tuh punya karakter yang kurang sopan, suka seksual dan berkata kotor gitu. Tapi walaupun kayak gitu, banyak juga fansnya loh, banyak penggemarnya, booming. Nah, sampai dibikinin boneka gitu, boneka. Tapi kalau misalnya boneka Lily ini ada bedanya sama Barbie. Kalau Barbie kan gini ya, terus kayak lentik-lentik gimana gitu, cantik lah, anggun gitu. Sedangkan kalau misalnya boneka Lily itu bentuknya ya mirip sih kayak orang gitu, terus pakai baju biasa, tapi matanya itu ngeliat ke kanan suka gini. Nah, tapi di balik keboomingannya si Lily, ternyata masih ada banyak haters di belakang
Lily ini. Ya, yang seperti aku udah bilang tadi kan, Lily ini apa sih karakternya itu nggak sopan gitu ya. Jadi banyak yang bilang candu seksual gitu. Jadi dia kurang baik lah. Sampai ada beberapa orang tua yang ngelarang anaknya buat main boneka Lily ini. Yang kedua ada cerita Annabelle. Pasti kalian nggak asing kan? Pasti nggak asing banget ngedenger kata boneka Annabelle. Jadi itu boneka yang dipercaya memiliki arwah gitu ya, memiliki kayak roh-roh gitu. Nah ternyata kisah nyata Annabelle ini beda banget sama film yang sering kita tonton kayak The Doll 1, Doll 2, Annabelle. Ternyata kisah nyata Annabelle berawal di tahun 1970. Ada seorang perawat berusia 20 tahun. Nah dia tuh mendapatkan boneka Raggedy Ann dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Nah itu kan dia pasti seneng banget kan dapat boneka gitu dari boneka dari ibunya. Nah terus dia taruh bonekanya di di tempat tidurnya. Tapi dia itu lama-lama ngerasa ada hal aneh. Bukan dia doang, dia teman-temannya, teman-teman sekamarnya rasa kalau misalnya boneka itu tuh suka bergerak-gerak sendiri dari posisi menghilang atau sebagainya. Lamaan boneka ini makin menjadi-jadi nih keseremannya itu. Jadi lama-lama bukan cuma gerak-gerak doang, tapi berpindah tempat jadi di ruangan satu ke ruangan lainnya gitu. Ada di ruang tamu, tiba-tiba jadi di ruang dapur. Pokoknya gitu tiba-tiba pindah tempat lah. Karena semakin menjadi-jadi nih kelakuan si Annabelle ini, nah jadi si perawat tadi memanggil ahli supranatural untuk bisa bercakap-cakap gitu sama Annabelle, biar bisa dapat informasi lebih lanjut mengenai Annabelle ini. Nah ternyata di boneka Annabelle itu ada seorang gadis berusia 7 tahun. Nah dia itu tinggal di apartemen yang ditinggali sama perawat itu. Kenapa coba dia harus diemnya di boneka Annabelle itu? Soalnya dia nyaman tinggal sama perawat dan temannya. Makin menjadi lagi si boneka Annabelle ini udah gak tahan banget nih karena kelakuan si Annabelle ini, sering bikin kerusuhan lah, sering ngamuk-ngamuk gak jelas. Nah jadi si perawat ini ngirim boneka Annabelle ini ditaruh di museum Warren di Amerika Serikat sampai sekarang. Ketiga ada boneka Chucky. Jadi boneka Chucky ini tuh berasal dari film ya, yang sejujurnya aku tuh belum pernah nonton Chucky sih, soalnya nggak berani nonton yang begituan. Jadi boneka Chucky ini sebenarnya boneka biasa aja kayak boneka pada umumnya, tapi boneka ini berubah menjadi boneka psikopat saat ada pembunuh yang bernama Charles Lee Ray terluka parah saat dia tuh nyaris mati waktu lagi peperangan gitu, lagi berantem. Nah waktu dia nyaris mati itu dia menggunakan jimat Heart of Damballa. Nah jimat itu gunanya memindahkan orang yang bernyawa, mungkin seperti manusia, hewan dan yang lainnya, dipindahkan ke benda mati. Nah dia itu mindahin tubuhnya ke boneka Chucky ini. Nah jadilah kenapa si Chucky ini suka bunuh-bunuh orang, jadi boneka psikopat ya, soalnya yang diami boneka itu ya arwah psikopat. Itu boneka Chucky ini sempat dicuri terus dijual lagi dan dibeli oleh seorang ayah. Nah seorang anak ini punya anak yang bernama Andy. Dia tuh beli boneka Chucky buat hadiah anaknya gitu kode ulang tahunnya. Tapi ya dia itu mana dia tahu kalau misalnya Chucky itu dirasukin sama pembunuh berantai. Nah karena dia gak tahu, si Chucky ini mulai melakukan keonaran. Dia mulai membunuh keluarga Andi ini sampai dia nyaris banget membunuh si Andi ini, si anak kecil pemilik boneka Chucky ini gitu. Selain mengenai boneka Chucky ini, ternyata dia tuh gak bisa mati ya, dalam bahasa ini itu hidup abadi gitu. Walaupun dia luka pasti dia bakal hidup lagi. Kayaknya berapa ya dia. Nah ini fakta yang paling aku pengen ketawa sih ya, lucu aja gitu ya. Ternyata dia itu punya pacar loh, namanya itu Tiffany Valentine. Jadi dia itu sama, itu ceritanya latar belakangnya sama kayak si Chucky. Itu awalnya dibunuh sama si Chucky gitu, korbannya si Chucky. Nah karena dia pengen hidup abadi kayak si Chucky, dia pakai jimat yang tadi Heart of Damballa.
dan pindahin jiwanya ke boneka ini, boneka Tiffany gitu. Jadilah pacarnya si Chucky. Kok dia maunya jadi pacarnya si Chucky padahal udah dibunuh? Gak tahu deh, buta kali, buta cinta maksudnya. Oke, segitu aja informasi yang aku bisa sampaikan ke kalian. Tapi jadi cerita, emang sejarah tuh cerita kan. Sejujurnya sih serem aku mah. Kata nggak sih sampai aku pindah tempat, tapi sama sih backgroundnya krem kayak gini. Apa sih, temboknya sama-sama krem. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, karena setiap manusia pasti punya salah kan. Jangan lupa ketik like, share, dan kalau misalnya kalian mau komen, boleh kok komen, dan pasti subscribe. Oh, jangan lupa nyalain konten notifikasinya biar kalian geser kalau misalnya aku upload video baru. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.